Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Sumay Maula Abi Bakar bin Rahman bin Harith bin Hisham an Abi Salih As-Saman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna al-fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah zahab ahli dusur bidarajil ula wan na'imul mukim faqala wa ma dzaka qalu yusalluna kama nusalli yasumuna kama nusum wa yatasaddaquna wala natasaddaq yu'tiquna wala yu'tiq faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la yakun ahadun afdal minkum illa man sana'atum qalu bala ya Rasulullah faqala sabbihuna wa kabbiruna wa tahmaduna kullu dubur salat salatan wa salatina marrah qala Abu Salih raja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah sami'a ikhwanuna al-amwal bima fa'alna fa'alu mislahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullahi yu'ti man yasha. Qala Sumay padatu ba'da ahdi fi hadzal hadits faqala innama qala sabbihullaha salatan wa salatina salatin wa tukabbirullaha salatan wa salatin wa tukabbirullaha salatan wa salatin wajatu ila Abi Salih fa zakartu lahu dzalik fa qala jadi qala qul Allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah hatta tablugh fi jami'inna salata wa salatina an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin alam fa nadara ila alamiha nadratan falamma sarafa qala idhabu bi khamsati hadhihi ila Abi Jahm fa in fatuni bi anbidaniyati Abi Jahm fa innaha alhatni alifan an salati. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إليها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بجامية هذه بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بجامية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi qamisatin laha alamun fa nadhara ila alamiha nadratan falamma sarafa qala idhabu bi qamisati hadhihi ila Abi Jahl wa atuni bi ambijanati Abi Jahl wa innaha alatni anifan an salati. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال مالك رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة
falamman sarafa qala idhabu bi qamisati hadhihi ila Abi Jahm wa'tuni bi anbidaniyati Abi Jahm fa innaha alhatni anifan an salati. Di mana seorang safar meskipun dengan mobil mewah ada AC-nya, maka dia akan berjalan di lintas Sumatera ataupun yang lainnya, kemudian masuk kepadanya waktu sholat dan dia di dalam keadaan tempat yang kosong, daerah hutan ataupun di daerah sungai-sungai, maka tidak ada masjid dan sulit untuk mencari tempat masjid dan sebagainya misalnya, maka masyaqqah, maka tajlibu taisir diperintahkan di dalam syariat untuk dimudahkan. Maka kaidah ini masuk kepada keumuman ayat yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr di Al-Baqarah, bahwa Allah sangat menginginkan kepada kalian kaum muslimin kemudahan, dan Allah tidak menginginkan orang yang mempunyai agama ini dalam kesusahan dalam ibadah. Dan keumuman ayat ucapan Allah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Maka menjamak dari 2 salat bagi musafirin dan mengqasarnya menjadi 2 rakaat, maka di sini hukumnya adalah disyariatkan di dalam agama ini. Dan yang diinginkan di dalam permasalahan yang kita sebutkan di sini, terutama hadis Ibnu Abbas, jamaknya jamak dari takhir. Adapun tentang permasalahan ikhtilaf di kalangan para ulama, jumhur ulama mengatakan dengan hadis-hadis seperti ini bolehnya kita menjamak salat yang 2, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, baik takhir ataupun takdim. Dan ini madhab jumhur, seperti madhab Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad dan juga Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, beristidlal dengan hadis Ibnu Abbas yang kita bahas di sini, bahwa Nabi menggabung salat zuhur dengan asar, wa yajma'u bainal maghrib wal isya, dan Nabi menyambung ataupun mengumpulkan maghrib dengan isya. Pertanyaan, big question di sini yang besar, bolehkah kita menjamak takdim? Indah ya Hudzaifah, boleh kita menjamak takdim? Apa makna jamak takdim? Yakni tuqaddimu shalah, kif maknanya salat duhur dengan asar di waktu duhur. Paham? Bagaimana gambarannya? Gambarannya kita sekarang akan safar ke Padang misalnya. Namun dohirnya safar kita menunggu travel yang tak kunjung tiba, maka travelnya datang di waktu setelah adzan, sekitar jam 12.40, padahal adzan 12.30. Maka di sini kita dalam keadaan belum salat karena menunggu dan menunggu takut terlambat dari travel. Maka di sini bolehkah kita menjamak salat duhur dengan asar karena belum safar? Boleh apa tidak, Hudzaifah? Boleh. Mutaakid. Jadi salat duhur kemudian asar, padahal belum berangkat, belum naik mobil, boleh. Maka ini dinamakan jam'u at-taqdim. Begitupun maghrib. Di saat kita menunggu travel, katanya mau datang jam 5.30, ternyata lama tak kunjung tiba, datang setelah adzan maghrib. Maka dia salat maghrib, kemudian salat isya di waktu belum safar. Kok didahulukan isyanya? Kan belum masuk dan belum naik mobil juga. Dan tadi zuhur dengan asar, kok didahulukan asarnya ke waktu zuhur, padahal belum datang mobil yang akan menyebutnya. Wah, tidak boleh main-main di sini dalam salat. Karena di dalam Al-Qur'an, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Maka salat itu ditetapkan bagi kaum mukminin kitaban mauquta. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, maknanya al-fard
muakkad, bahwa kewajibannya itu diberikan waktu, batasan keluar dan masuknya. Maka orang ini kok sholat asar aja belum masuk, baru selesai sholat duhur langsung disolatkan asar, padahal asarnya belum masuk. Maka di sini dinamakan jam'u taqdim. Lalu apakah boleh jam'u taqdim? Terjadi permasalahan ini, ikhtilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih adalah boleh. Lalu mana pendalilan jam'u taqdim? Maka di sini seperti ucapan Syekh kami Mukbil, pendalilan jam'u takhir jelas, seperti syams, seperti mentari di siang bolong, muttafaqun alaih, dari Ibnu Abbas, dari Anas dan yang lainnya. Bismillah. Adapun pendalilan jam'u takhir, ada pendalilannya namun tidak sekuat muttafaqun alaih, namun sahih juga. Mana pendalilannya? Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Berkata Mu'adz, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza tahala qabla zigha syams akhara dhuhra ila an yajma'uha ila al-asr fayusallihi ma jami'an wa idza tahala ba'da zigha syamsi ajjalal asra ila dhuhr wa shalla dhuhra wal asr jami'an summa sara. Lihat di sini bedanya. Disebutkan di dalam hadis Mu'adz di perang Tabuk, Nabi jika berangkat untuk berjihad di perang Tabuk, maka Nabi berangkat sebelum matahari naik ke arah barat, sebelum waktu duhur. Maknanya misalnya di hari pertama berperang jam 9, maka Nabi mengakhirkan salat duhur kepada asar. Jadi salat duhurnya di waktu salat asar. Kemudian kata Mu'adz, dan kebalikannya, wa idza tahala ba'da zigha syams, namun kadang-kadang Nabi keluar berjihad berperangnya itu setelah waktu duhur, maka ajjalal asr, diambil salat asar disegerakan. Nabi salat duhur kemudian asar digabungkan di waktu salat duhur. Jadi asarnya di waktu salat duhur. Summa sara, kalimat summa kemudian yufidu at-tartib, memberikan makna tartib, maknanya setelah salat asar itu kemudian berangkat. Maka Nabi menggabungkan duhur dengan asar, ditarik waktu asar kepada duhur, kemudian setelah itu berangkat berjihad setelah waktu duhur. Maka di dalam hadis ini, begitupun lafaz yang setelahnya tentang permasalahan maghrib dan isya. Maka disebutkan jika Nabi safar sebelum tenggelamnya mentari, karena idza tahala qabla al-maghrib, sebelum maghrib, sebelum tenggelam, maka Nabi menjamak salat maghrib dengan isya, diakhirkan maghrib kepada waktu isya. Walakin idza tahala ba'dal maghrib, namun jika Nabi di perang Tabuk itu berangkat safar setelah maghrib, maka Nabi menjamak maghrib dengan isya dibawa sekalian kepada waktu maghrib. Maka sumasara, kemudian dia berangkat. Maka di sini menjadi pendalilan tentang jam'u takhir dan jam'u taqdim dalam satu hadis. Berbeda dengan hadis-hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas yang ada di bab dan hadis Anas, hanya menyebutkan tentang jam'u takhir saja. Adapun jam'u taqdim disebutkan di hadis Mu'adz ini. Dan ini yang menjadi poin bagi kita. Maka disebutkan di hadis Mu'adz, jika Nabi safar setelah zuhur, dia sholat zuhur digabungkan dengan asar, kemudian safar. Jika Nabi safar setelah maghrib, dia sholat maghrib, kemudian isya dimajukan, dijamak, kemudian safar. Sehingga di perjalanan tidak ada lagi sholat isya. Hadis ini barakallahu fikum menjadi poin bagi kita. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mahalu. Lihat sanadnya. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Haddatsana Laits. Siapa Laits? Ibnu Sa'ad.
an Yazid ibni Abi Habib an Abi Tufail an Mu'ad. Dan di sini semua rijalnya thiqat. Qutaibah ibnu Sa'id ma'ruf min masyayikh Imam Al-Bukhari, imam. Dari Laits, dia Laits ibnu Sa'ad, imam muhaddits di Tabaqah Itba'ut Tabi'in. Dari Yazid ibnu Abi Habib, dari Abu Tufail Amir ibnu Wasilah, Abu Tufail juga thiqah. Dari Mu'ad ibnu Jabal, dan Abu Tufail mendengar dari Mu'ad. Maka sanadnya di sini wallahu a'lam sanad yang sahih. Maka telah disahihkan oleh para ulama, di antaranya dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi di saat mengeluarkan hadis ini, haditsun hasanun gharib. Hadis ini hadis hasan yang gharib. Mahalu hadal hadis ya Abdurrahman. Hadal hadis alladzi dzakarna mahalu. Mada qala Imam At-Tirmidzi? Abdurrahman ada ma adri kif. Yajlis ma'ana walakin ruhuhu fi ghazwah. Maka dia duduk dengan kita jasadnya tapi hatinya tidak tahu kemana. Pendengarannya tidak tahu kemana. Allah musta'an. Allah yahdi. Turid zawad, nikahkan sekarang biar fokus dalam pelajaran. Enggak mau. Masih kecil juga itu. Belum lurus. Maka di sini kembali fokus dalam pelajaran, fokus. Maka di sini di dalam hadis ini sanadnya semuanya rijalnya thiqat. Telah didhaifkan oleh beberapa ulama dengan ilah pendhaifan yang tidak kuat. Pertama, berkesendirian katanya Qutaibah, maka Qutaibah imam, berkesendirian periwayatannya dari Laits tidak berpengaruh karena dia hafalannya kuat. Kemudian ada yang mengatakan di sini ada an-anah dari Yazid ibnu Abi Habib. Namun yang rajih Yazid ibnu Abi Habib tidak sampai dhaif an-anahnya. Bisa jadi dia mudallis tetapi tidak masyhur dengan tadlis. Alhasil disahihkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh kami Muqbil hadis ini. Dan di sana ada jalan yang lain. Kalau misalnya masih ragu, ada mungkin itu an-anah dari Yazid ibnu Abi Habib, ya sudahlah. Kita masih ada jalan yang lain. Jalan yang lain diriwayatkan oleh sahabat yang lain dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya dan Imam Ahmad di musnadnya, dan ada Rukutni dan Al-Baihaqi dari jalan Husain ibni Abdillah ibni Ubaidillah ibni Abbas dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Maka semua rijalnya thiqah. Ikrimah maula Ibnu Abbas. Namun periwayatan Husain ibni Abdillah ibni Ubaidillah ibni Abbas, maka dia rawi yang dhaif. Maka di sini sanadnya dhaif dari Ibnu Abbas yang menjadi penguat dari periwayatan Ibnu Abbas. Dan juga telah datang di riwayat yang lain dari Al-Hajjaj Anil Hakam An Miksam An Ibni Abbas. Dan begitu pun datang dari jalan yang lain dari Hisham Ibnu Urwah, dari Quraib, dari Ibni Abbas. Maka kesimpulannya jalan dari Ibnu Abbas datang dari 3 jalan yang maknanya sama. Bahwa Nabi SAW jika safar dalam keadaan setelah duhur, dia menggabungkan duhur dengan asar, kemudian safar. Dinamakan jam'u takdim. Dan jika safar dalam keadaan maghrib, setelah salat maghrib dia gabungkan maghrib dengan isya, kemudian safar. Maka salat isyanya telah dikedepankan. Maka hadis ini datang dari 2 jalan. Tadi dari hadis Mu'ad yang sanadnya jelas sahih, namun didhaifkan sebagian ulama seperti Al-Hakim. Namun pendhaifannya tidak ada dalil karena Yazid ibnu Abi Habib bukan mudallis, namun telah datang dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sama dari 3 jalan. Maka hadis ini wallahu alam tentang jam'u taqdim adalah hadisun sahih. Hadis jam'u taqdim adalah hadisun yang sahih.
Maka selesai pembahasan dari hadis yang pertama. Kita langsung